Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan harian sebelum kita berangkat ke aktivitas kita setiap hari, apalagi hari ini. Renungan dari firman Tuhan memberangkatkan kita semua. Tertulis dalam kitab Injil Markus 13 ayat 35. Tanggal 24 November 2020. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teologi ada istilah yang dinamakan dengan nepsis, yang artinya berjaga-jaga seperti firman ini. Istilah nepsis ini lebih diarahkan pada penjagaan atau berjaga-jaga dengan hati dan pikiran. Berjaga-jaga dengan memakai hati. Kalau dengan memakai pikiran, kurang objektif sikap berjaga-jaga. Karena kita orang percaya kepada Tuhan, hati kita yang percaya. Makanya nepsis ini memakai hati. Kalau berjaga-jaga pakai hati, berarti berjaga-jaga secara dinamis dan optimis dengan iman kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan hari kedatangan Yesus Kristus. Pada hari kedatangan Yesus Kristus dibutuhkan sikap orang percaya dinamis dan optimis, penuh pengharapan. Konsep nepsis ini adalah konsep iman tentang persiapan hidup ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, persiapan ketahanan diri tentu secara rohani, bukan seperti para atletis, ketahanan diri secara fisik. Kalau kita orang percaya berjaga-jaga dengan ketahanan secara rohani, menghadapi hari kedatangan Tuhan, hari kedatangan Yesus Kristus. Berjaga-jaga, waspada secara positif, bukan berjaga-jaga secara negatif. Jangankan dulu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan berjaga-jaga pada konteks kedatangan Yesus Kristus, yang tidak kita tahu sama sekali kapan hari kedatangannya. Untuk hidup ini pun sekarang, dalam hidup kita ke depan, sangat dibutuhkan sebenarnya sikap berjaga-jaga. Kita lihat di zaman modern ini, banyak orang hilang pengharapan. Karena perkembangan kecenderungan zaman, banyak sekali kehilangan pengharapan. Orang yang tidak ada pengharapan banyak sekarang. Inilah orang yang sering mencari jalan pintas dalam hidupnya secara instan. Manusia mencari masa depan secara instan, mencari jalan pintas akibat tidak berjaga-jaga menjalani hidup. Kalau tidak ada sikap berjaga-jaga,
Selalu mana yang tercepat itu yang dia pilih tanpa memperhitungkan apakah itu berjaga-jaga dalam segi kerohaniannya. Orang yang hilang pengharapan, karakteristiknya lari dari pekerjaan yang tidak menyenangkan. Lari ke narkoba, itulah yang terjadi sekarang. Mencuri, merampok, menipu, dan lain-lain. Dalam ayat renungan ini, bagaimana hidup kalau tidak berjaga-jaga? Di hari kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim yang agung, kita tidak tahu kapan Kristus datang. Makanya dikatakan seperti pencuri saja, kita tidak tahu kapan pencuri mencuri. Seandainya kita tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pencuri mencuri, akan kita gagalkan dia mencuri. Karena sudah kita tahu waktunya mencuri, kita pasti tidak kecurian. Tapi tidak ada orang yang sama sekali yang tahu kapan datang pencuri. Dalam renungan ini diibaratkan firman Tuhan, tuan rumah itu, yaitu Tuhan Yesus, tidak tahu kita kapan datang. Disebutkan di sini, apakah datang tuan rumah menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau menjelang pagi. Itu sebabnya dibutuhkan sikap berjaga-jaga yang proaktif. Artinya proaktif, berjaga-jaga sambil mengisi hidup ini dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Berjaga-jaga dengan mengisi dan memperkaya iman kepada Tuhan, memperkaya spiritualitas. Kalau sudah kaya rohani, kapanpun Kristus datang, tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudara, selalu tetap berjaga-jaga. Mana tahu kita bergumul dalam hidup ini, mana tahu kita menderita, mana tahu kita sakit, agar jangan masalah hidup itu menstop sikap berjaga-jaga itu. Kalau ada persoalan hidup kita, kita jangan jadi larut dalam pergumulan, tetapi harus keluar dari pergumulan tersebut. Itu artinya berjaga-jaga. Jangan ada istilah berjaga-jaga, tapi tetap tidak mampu keluar dari berbagai permasalahan kehidupan. Itu sebabnya ada peribahasa Indonesia, sediakan payung sebelum hujan. Bapak Ibu Saudara, jangan hujan dulu baru repot cari payung. Itu artinya tidak berjaga-jaga. Sebelum datang hujan harus siap sedia payung, supaya kalau datang hujan kita tidak kecarian payung. Kita jaga, tak tahu kapan turun hujan itu. Bisa saja langit mendung, Bapak Ibu Saudara, tapi tak turun hujan. Maka jangan berdasarkan langit cerah tidak datang hujan, maka kita tidak ada persiapan untuk berjaga-jaga. Cerahnya langit, birunya langit. Jadi bukan selamanya ada awan atau gelap maka turun hujan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur para murid waktu mereka mau menyeberang sungai. Murid itu mengatakan kepada Yesus, "Guru, langit mendung, turun hujan, kita jangan berangkat." Apa kata Tuhan Yesus kepada murid itu? Tuhan Yesus berkata, bukan selamanya langit mendung itu pertanda datang hujan. Maka mereka tetap menyeberang. Buktinya tidak ada hujan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jaminan untuk suatu tanda-tanda di dunia ini yang membuat kita tidak berjaga-jaga. Pokoknya berjaga-jagalah agar tetap eksis sukacita menjalani hidup yang diberikan Tuhan. Orang yang selalu berjaga-jaga dalam kehidupannya tentang masa depan di dalam nama Tuhan pasti terberkati. Kita pun bekerja setiap hari, kita harus berjaga-jaga juga. Mana tahu ada orang yang merongrong pekerjaan kita, mana tahu ada orang yang mengganggu pekerjaan kita. Di situ juga kita membutuhkan sikap berjaga-jaga.
apalagi tentang hari kedatangan Tuhan. Sangat dibutuhkan berjaga-jaga dengan mengisi iman kita kepada Tuhan. Maka pengharapan kita tetap ada, eksis, dan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat bekerja untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan. Sebagai renungan pada hari ini memberangkatkan hidup kami semua. Kalau kami bekerja, kalau kami berpikir, berbuat di tengah keluarga, di tengah profesi masing-masing, sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah firman ini dapat menuntun dan membimbing kami. Kalau firman Tuhan menyertai kami, maka kami akan optimis mengerjakan pekerjaan kami, dan pekerjaan kami masing-masing akan terberkati. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa yang baik. Berkati semua keluarga-keluarga atau pribadi yang mendengar renungan harian dari firman-Mu ini. Biarlah kehidupan kami ini tetap menjadi kemuliaan bagi namamu. Berkati kami semua. Kami masih bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami dari kloster COVID-19. Tuhan tetap menjaga kami. Biarlah pemeliharaan Tuhan menjadi sesuatu yang penting untuk kami syukuri sampai dengan hari ini. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Salam.